Teman-teman, kita jumpa lagi di Negara Dalam Tanya bersama saya, Budi Utomo. Kali ini saya ngajak teman-teman untuk kita secara kritis mendiskusikan alat kelengkapan DPR. Sebagai salah satu agenda, kita melakukan reformasi di tubuh DPR. Menurut saya, ada 3 alat kelengkapan DPR yang seyogyanya ditiadakan atau dihapus. Yang pertama adalah BAMUS atau Badan Musyawarah, yang tugas pokoknya hanya 3. Yang pertama, menetapkan rencana kerja DPR. Yang kedua, membuat jadwal sidang. Dan ketiga, membagi anggota dalam komisi-komisi. Untuk pembagian anggota dalam komisi ini sudah awal-awal dilakukan. Sehingga setelah pembagian komisi, tugas badan hanya 2. Menetapkan rencana kerja DPR dan jadwal sidang. Ini tidak perlu sebuah badan. Cukup ditangani langsung oleh pimpinan DPR. Sekali lagi, tidak diperlukan badan. Saya khawatir, mengapa hal ini kok dibentuk badan? Karena ditengarai, badan ini justru dijadikan sebagai wadah untuk tarik-menarik kepentingan politik oleh partai-partai politik. Sebagai contoh konkretnya adalah berlarut-larutnya pembahasan undang-undang perampasan aset koruptor. Kalau tidak ada keputusan BAMUS untuk mengagendakan pembahasan undang-undang tersebut, ya sampai kapanpun tidak akan dibahas. Termasuk desakan berbagai komponen masyarakat yang menginginkan adanya pembahasan yang harus dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang oleh DPR, itu terhambat karena tidak diputus oleh BAMUS. Oleh karena itu sesungguhnya, kalau ini benar-benar DPR lembaga perwakilan rakyat, di mana ada kebutuhan mendesak oleh rakyat yang harusnya segera diputuskan oleh pimpinan DPR, maka seyogyanya BAMUS itu ditiadakan. Karena pada ini justru menghambat kecepatan DPR mengambil sebuah keputusan. Yang kedua adalah Badan Urusan Rumah Tangga. Ini sebuah badan yang menurut saya juga tidak tepat untuk diadakan. Karena urusan rumah tangga ini mestinya tugas kesekjenan, Kesekretariat Jenderal DPR, bukan tugasnya anggota DPR. Dan untuk apa anggota DPR mengurusi urusan rumah tangga DPR? Ini juga kabar burung, bahwa badan ini digunakan sebagai alat untuk bargaining, supaya pimpinan dan anggota DPR titip sesuatu kepada sekjen. Kalau kabar burung itu tidak benar, itu adalah isu yang tidak bertanggung jawab, maka seyogyanya BURT disetujui oleh pimpinan dan anggota untuk dibubarkan. Itu mutlak menjadi urusan sekjen. Tidak perlu pimpinan anggota ikut campur dalam urusan rumah tangga DPR. Dan yang ketiga adalah lembaga Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ini pun tidak perlu diadakan dalam bentuk badan tersendiri, karena cukup dipimpin oleh pimpinan DPR yang secara teknis koordinasinya dengan Kementerian Luar Negeri. Secara administratif untuk kerjasama tersebut itu akan di-backup oleh Sekretariat Jenderal. Sekali lagi, tidak diperlukan sebuah badan. Kalau ketiga badan ini dihapus, maka diharapkan kinerja DPR akan fokus kepada tugas utama, tugas pokoknya, dan tanggung jawabnya di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dan dengan dihapusnya 3 badan tersebut, secara otomatis akan mengurangi anggaran untuk kelembagaan DPR. Teman-teman sekalian, kita semua sudah membahas betapa besarnya anggaran APBN 2025 untuk DPR, yaitu 6,9 triliun. Dan rencananya untuk anggaran DPR 2026 menjadi 9 triliun. Oleh karena itu, kita kembali harus kritis. Kita tentu tidak akan membiarkan lembaga DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya secara kritis mendayagunakan keuangan rakyat seoptimal mungkin dan seefisien mungkin. Jangan sampai justru DPR sendiri memberi contoh melakukan perencanaan untuk kebutuhan DPR sendiri, tidak berdasarkan kepada pendekatan atau orientasi
pencapaian hasil dengan anggaran yang seefisien mungkin. Kalau ketika lembaga ini kita dorong bisa dihapuskan, maka secara otomatis anggaran DPR tahun 2026 untuk ketiga lembaga ini seharusnya sudah tidak ada. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman sepakat dan setuju, mari kita dorong bersama-sama. Saya tunggu komentar teman-teman, like, subscribe teman-teman, untuk kita bersama-sama mengkritisi jalannya pemerintahan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Wassalam.